dan kita kumandangkan takbir, tahlil dan tahmid dari semalam sampai dengan pagi ini, mengumandangkan betapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua hadir di masjid yang kita cintai, di Masjid Mungil, Masjid Al-Arif, dalam rangka mempertahankan tradisi yang baik ini yang dari tahun ke tahun kita lakukan, yaitu silaturahim dan halal bihalal pada hari Lebaran ini, 1 Syawal 1446 Hijriah. Alhamdulillah, kita semua berada dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Yang kita tahu bahwa Ramadan kali ini adalah Ramadan yang luar biasa yang kita alami di lingkungan kita di Villa Nusa Indah ini. Kenapa? Baru 3 hari puasa datang ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu banjir apa tuh namanya? Banjir dahsyat ya. Tapi masih kalah sama banjirnya Nabi Nuh. Banjir yang tidak kita sangka-sangka, banjir yang tidak kita duga-duga tingginya dan ketinggian debit airnya, yang itu semua mempengaruhi aktivitas dan amaliyah Ramadan, termasuk agenda Ramadan yang telah kita rencanakan. Memang ketika banjir itu terbuka ya karakter-karakter kita sebagai manusia dan sebagai tetangga. Ada yang begini, ada yang begitu, dan memang kita harus maklumi gitu, karena kondisi saat itu adalah kondisi yang labil gitu ya. Nah, pada saat ini ya insya Allah kita bertemu dan berkumpul di ruangan masjid yang mulia ini dalam rangka kita meleburkan itu semua, dalam rangka kita menggugurkan segala perasaan-perasaan yang tidak baik ketika kemarin banjir ya. Insya Allah kita akan leburkan di sini. Kita akan mohon keridoan, mohon kerelaan, keikhlasan dan permohonan maaf sesama kita. Kami juga pengurus Masjid Al-Arif mengucapkan jazakumullah khairan katsira. Terima kasih banyak kepada seluruh jamaah, kepada seluruh warga yang kalau kita lihat di awal ketika banjir, ketika air itu surut ya, itu kita tidak tahu harus berbuat apa. Di rumah kita masih berantakan, di masjid juga masih nggak tahu pegang siapa gitu kan, apalagi di jalan. Dan itu memang ya dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan kesabaran dan apresiasi yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada para pengurus lingkungan, pengurus RT, pengurus RW, walaupun tidak terlihat, walaupun silent ya pergerakannya, walaupun banyak dicaci maki oleh warga, tapi terus berjalan, tapi terus mengusahakan pengoptimalan dan pemulihan pasca banjir ini. Alhamdulillah di masjid kita ini juga banyak relawan-relawan yang membantu, sehingga ya dalam hanya kurun waktu sekitar 2 minggu yang saya tidak bisa gitu loh untuk memprediksi sampai kapan nih lumpur-lumpur ini bisa terpinggirkan gitu. Ini mungkin bisa 1 bulan gitu kan. Tapi alhamdulillah dengan kerja keras kita semua, kita bisa kembali pemulihan banjir pasca banjir ini kembali ya, walaupun tidak 100% normal, tapi setidak-tidaknya masih bisa ya kita nikmati jalan yang masih kelihatan, walaupun di tanggul-tanggul masih banyak lumpur. Ya sudahlah, nanti insya Allah perlahan-lahan itu akan kita benahi bersama.
Terima kasih juga yang kami sampaikan kepada ya para relawan yang mungkin setiap hari tuh, setiap malam gitu kan, sampai sahur nih dorongin lumpur gitu kan. Ya mudah-mudahan dengan kondisi seperti itu, dengan kondisi yang luar biasa itu, kita tetap masih beribadah. Insya Allah kita mendapatkan nilai tambah, mendapatkan nilai plus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kondisi yang kita alami kemarin. Ya Allah, kelelep semua, kelelep, air sudah masuk. Aduh ya Allah, banjirnya udah masuk, apalagi di depan kelelep semua rumah. Dari Purwakarta ke kota Mekah, walaupun banjir melanda negeri kita, insya Allah kita mendapatkan berkah. Amin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat ya. Mudah-mudahan semuanya dapatin keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita di Yaumul Fitr ini, di hari Idul Fitri ini kita bisa berkumpul dalam suasana kekeluargaan. Dan Masya Allah, mudah-mudahan derita banjir yang kemarin kita alami, mudah-mudahan hari ini tergantikan dengan kebahagiaan dan keceriaan. Kita memang Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang sangat spesial ya, Ramadan yang sangat istimewa, karena di saat kemudian kita khusyuk beribadah, Allah menguji kita. Dan kita harus ingat ternyata ujian Allah itu Allah berikan kepada orang-orang yang mampu untuk memikulnya. Jadi saya ingin menasihati untuk diri saya dan teman-teman semuanya, jemaah semuanya, mari kita bersabar, mari kita ikhlas, karena memang dalam kaidah sunnah diajarkan sepanjang ujian itu kita hadapi dengan keimanan, kita bersabar, kita ikhlas, maka yakinlah Allah akan ganti dengan yang lebih baik dari apa-apa yang hilang dari kita. Ya, mungkin ada yang mungkin hilang hartanya, ya, mungkin hilang barang-barangnya, mungkin ada yang hanyut sesuatu yang berharga. Ikhlaskan, ya, ikhlaskan, karena memang tidak ada pilihan lain kecuali kita ridho dengan ketentuan dan keputusan Allah. Maka kata para ulama kita, keimanan yang paling tinggi itu ketika kita bisa ridho bi qada'illah, ketika kita bisa ridho dengan ketetapan yang Allah berikan kepada kita. Maka ikhlaskan, bersabar ya. Karena ketika kita tidak bersabar, itu pun tidak bisa merubah keadaan. Musibah tetap akan terjadi, maka bersabar. Dan kalau kita bersabar, maka janji Allah akan ganti dengan yang lebih baik dari apa yang hilang. Ya. Dan menarik, di hadis Sahih Muslim itu, saya singkat saja ya. Di hadis Sahih Muslim itu, Nabi kita ingatkan kita. Kata Nabi kita, kalau Allah menguji kita, itu menjadi bentuk pesan sayangnya Allah kepada kita. Jadi kalau Allah uji kita, kata Imam Ahmad, ad-dunya darul bala. Dunia ini tempat ujian. Dunia tempat ujian. Dan kata beliau, kalau Allah uji kita, itu adalah kiriman pesan sayang Allah kepada kita. Makanya kata Nabi kita, idza ahabballahu li'abdihi ibtalahu. Kalau Allah cinta kepada hambanya, kalau Allah sayang kepada hambanya, maka Allah pasti akan mengujinya. Pasti akan diuji oleh Allah. Maka coba lihat, dengan kita diuji, kita makin dekat dengan Allah. Ya, saya melihat ketika ujian datang, banjir datang, itu begitu banyak kalimat-kalimat istighfar, ya, yang keluar dari lisan-lisan kita. Masya Allah ya. Saya melihat ya, ketika kita diuji, musibah banjir datang, keluar kalimat-kalimat istighfar, kita minta ampun kepada Allah. Ternyata ujian itu mengantarkan kita untuk makin dekat dengan Allah. Makanya Allah rindu dengan istighfarnya
orang-orang yang ditimpa musibah, dan itu insya Allah akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita ambil hikmahnya. Kalau kemarin mungkin betul tadi kata Pak Haji Dani, ketua DKM kita, guru kita, betul ya, ketika kemarin kita dilanda mungkin ada terjadi miskom, mungkin terjadi semacam apa? Semacam mungkin apa, cekcok atau yang lainnya, itu hal yang normatif dalam kehidupan masyarakat. Tapi bagaimana kemudian hari ini semuanya kita selesaikan, ya, kita tundukkan hati-hati kita dalam persaudaraan, ya, kita walaupun kita warga yang kecil tapi kita bersaudara. Makanya dulu ketika kita bersama-sama membangun Al-Arif ini, kita punya tagline yang dulu pernah saya buat, yaitu Al-Arif berjamaah bersaudara. Ya, artinya momentum musibah dan ujian itu sebagai bentuk untuk memperkuat persaudaraan kita, ya. Mungkin ini hikmah-hikmah yang terbaik yang mudah-mudahan kita tidak hanya bertetangga di dunia, tapi mudah-mudahan nanti kita juga bisa bersahabat di surga. Ya, amin ya Allah ya Rabbal alamin.